Nah, bentuknya seperti terlihat dalam slide ini. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan ditempatkan pada sebelah debit, dan untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran ditempatkan pada sebelah kredit. Saldo menunjukkan adalah penjumlahan dari debit dikurangi kredit. Ingat, buku kas ini hanya untuk transaksi tunai. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari buku kas transaksi dari perusahaan Bakso Mas Jono. Nah, yuk kita bahas bagaimana caranya membuat buku kas dari transaksi di atas. Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita mulai sekarang adalah pembahasan soal tugas kemarin, yaitu membuat buku kas. Ingat, buku kas ini adalah kemampuan dasar kita dalam akuntansi. Jadi kemampuan paling dasar dari keahlian akuntansi adalah membuat buku kas. Oke, sebelah kiri Anda adalah soal, sebelah kanan adalah jawabannya. Jadi buku kas itu, lihat sebelah kanan, terdiri dari judulnya buku kas perusahaan Bakso Jono per Januari 2020. Ada 5 kolom di sini, tanggal, kemudian keterangan, debit, kredit, dan saldo. Oke, kita langsung bahas. Tanggal 1 bulan 1 2020 menerima modal awal dari Mas Jono untuk usaha bakso 10 juta rupiah. Dari sini logikanya adalah Mas Jono menyisihkan uangnya untuk dijadikan modal awal perusahaan baksonya senilai 10 juta. Dan yang sebelah kanan adalah perusahaan Mas Jono. Artinya menerima modal, artinya kas dari perusahaan Mas Jono bertambah senilai 10 juta akibat dari Mas Jono menyisihkan modal untuk usahanya. Jadi 10 juta ini datangnya dari siapa? Dari Mas Jono sendiri. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah klik tanggal di tanggalnya gitu ya. Kemudian kita tulis dengan tanggalnya. Kemudian keterangannya sama seperti dalam soalnya. Nah, yaitu sini tulis. Ini bisa manual, bisa pakai komputer seperti ini. Menerima modal dari Mas Jono, ya misalkan seperti itu. Kemudian debit, karena menerima ini masuknya ke dalam kolom debit, kalau mengeluarkan masuknya dalam kolom kredit. Kita isikan 10 juta rupiah. Nah, kita lihat sini kurang 10 juta rupiah. Nah, saldonya adalah 10 juta. Oke. Sekarang yang kedua. Tanggal kedua adalah membeli roda dan peralatan lainnya senilai 5 juta. Di sini membeli. Nah, kita garis bawahi membeli. Membeli itu berarti mengeluarkan uang. Nah, kalau mengeluarkan masuknya dalam kolom kredit. Nah, kita catat lagi sama seperti yang di atas. Tanggal dulu. Kemudian keterangannya apa? Nah, keterangannya membeli roda dan peralatan lainnya. Membeli roda dan peralatan. Berapa? Nilainya adalah 5 juta, masuknya ke kredit. Nah, saldonya di sini terlihat saldo adalah penjumlahan debit dikurangi kredit. Tadinya 10 juta dikurangi karena kredit, maka dia berkurang 5 juta rupiah. Maka saldonya ada sekarang adalah 5 juta rupiah. Yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan senilai 2 juta. Artinya dia mengeluarkan lagi kas. Kita lihat tulis lagi. Membeli perlengkapan. Nilainya adalah 2 juta rupiah. Nah, membeli karena mengeluarkan, berarti di posisi kredit. Nah, lihat saldonya 5 juta, kemudian dikeluarkan 2 juta, sisanya tinggal 3 juta. Keempat, sama, membayar sewa kios. Membayar sewa kios bulan Januari 1 juta. Artinya juga mengeluarkan uang. Sama, isinya seperti ini. Membayar sewa berapa? 1 juta rupiah. Rp1 juta, maka berkurang lagi dari 3 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah karena dipakai untuk membayar sewa. Nah, pada tanggal 4 pula ini juga membeli bahan baku dan bahan lainnya untuk 7 hari. Jadi Mas Jono ini membeli bahan baku bakso, dan bahan baku ini nanti dijadikan sebagai bahan untuk jualannya. Misalkan membeli daging, membeli mie dan sebagainya. Berapa? 1 juta. Maka sisa kas sekarang di perusahaan Mas Jono adalah 1 juta. Oke. Nah, ketika tanggal 10 dilakukan perhitungan, jadi Mas Jono ini jualan mulai tanggal 4 sampai tanggal 10 dihitung perhitungan, perhitungan ternyata menghasilkan uang sebesar, Anda lihat di sini, 5 juta rupiah. Maka itulah merupakan penghasilan. Kalau menerima uang, masuknya ke dalam kolom debit. Sini kita tulis saja menerima penghasilan. Penghasilan bakso. Berapa? Lihat, 5 juta. Maka kita tulis di sini debitnya adalah 5 juta rupiah. Nah, saldo yang tadinya 1 juta sekarang karena ada penambahan penghasilan maka naik menjadi 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 17, tanggal 11 bahan-bahan baku yang dibeli itu ternyata sudah habis. Maka Mas Jono harus membeli lagi bahan-bahannya. Nah, membeli bahan baku bakso lagi untuk 7 hari mendatang. Maka dikeluarkanlah uang yang tadi sudah ada di kas untuk membeli bahan baku bakso. Berapa? Tanggal 11 ini ternyata bahan baku masih sama, yaitu 1 juta untuk 7 hari, 1 juta. Oke. Maka berkurang lagi, yang tadinya udah 6 juta menjadi 5 juta. Kemudian selanjutnya tanggal 17 Januari. Di sini dilakukan perhitungan lagi pendapatan dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 17. Ternyata menerima penghasilan baksonya itu mendapatkan penghasilan bakso senilai 4.500.000 rupiah. Kenapa nggak tetap ya, namanya juga jualan. Nah, di sini lihat dari 5 juta ditambahkan 4.500.000, hasilnya adalah 9.500.000. Oke, kemudian selanjutnya tanggal 18 Januari
18 Januari membeli lagi bahan baku. Senilai berapa? Ya tetap sama, yaitu 1 juta rupiah. Maka posisi kas berkurang 1 juta rupiah dari 9.500.000 berkurang 1 juta menjadi 8.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 19 Januari 2020, Mas Jono harus mengeluarkan listrik, membayar listrik bulanan untuk bulan Januari. Jadi sebagai biaya operasionalnya, selain bahan baku juga harus membayar listrik, yaitu bulan Januari sebesar Rp350.000. Nah, ini pengeluaran. Oke, berkuranglah saldo posisi kasnya menjadi 8.150.000. Selanjutnya tanggal 20, karena kios Mas Jono ini dilengkapi WiFi sebagai pelayanan kepada pelanggan, maka Mas Jono harus membayar atau membeli kuota WiFi senilai 350.000 juga. Maka buku kasnya sekarang posisi kasnya berkurang menjadi 7.800. Nah, pada tanggal 24 dihitung kembali penghasilan selama tanggal 18 sampai tanggal 24. Ternyata penghasilannya mencatatkan penghasilan senilai 5 juta rupiah. Nah, bertambah lagi. Sekarang posisi saldonya adalah 7.800.000, tadinya ditambah penghasilan sekarang 5 juta menjadi 12.850.000. Oke. Selanjutnya tanggal 25, membeli bahan baku dan bumbu lainnya untuk 7 hari. Seperti biasa, setiap 7 hari Mas Jono harus membeli perlengkapan tersebut supaya bisa berjualan. Itu berapa? 5 juta rupiah, 1 juta rupiah. Itu biasa. Oke, maka posisi kas berkurang menjadi 11.800.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari, Mas Jono harus membayar upah karyawannya yang membantu dia berjualan bakso. Nah, maka tulisannya adalah keterangannya membayar gaji karyawan. Nah, membayar ini termasuk pengeluaran, maka dituliskan di dalam debit yaitu 1 juta rupiah. Jadi membayar gaji karyawannya adalah pada tanggal 26 itu adalah 1 juta rupiah. Oke. Pada tanggal 30 dihitung kembali pendapatan Mas Jono dari tanggal 25 sampai tanggal 30, yaitu senilai 2 juta rupiah. Mungkin karena kesepi ya, jualannya jadi turun. Tapi biasalah kalau kita bisnis apapun, ada naik ada turun. Nah, berapa? 2 juta rupiah. Maka posisi kas yang tadinya 10 juta menjadi 12.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah tanggal 31 atau penutupan bulan.
Seperti biasa, kalau setelah 1 minggu bahan-bahan bakso ini akan habis, maka Mas Jono membeli lagi bahan-bahan tersebut. Bahan baku bakso tersebut senilai 1 juta rupiah. Oke, maka posisi sekarang adalah 11.800.000 rupiah. Nah, ini adalah yang saya bulatkan, ini adalah penjumlahan dari debit kemudian penjumlahan kredit. Maka saldonya adalah, saldo terakhir dari itu adalah 26.500.000 dikurangi 14.700.000, maka sama dengan, harus sama, itu 11.800.000. Demikianlah tentang kita belajar tentang buku kas. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti tentang bagaimana caranya membuat buku kas. Transaksi merupakan bagian penting dalam pelajaran akuntansi. Pada hakikatnya, pelajaran akuntansi adalah membahas tentang bagaimana data transaksi diolah menjadi informasi laporan keuangan. Apa itu transaksi? Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membeli sebuah sabun mandi ke warung, satu batangnya adalah 2.000. Maka kalau kita akan membeli sabun tersebut, kita sediakan uang 2.000, kemudian kita serahkan kepada pedagang tersebut, dan pedagang tersebut akan menyerahkan sabun tersebut kepada kita. Itulah yang disebut transaksi. Jadi, menurut pengertian transaksi dalam akuntansi adalah suatu pertukaran barang atau jasa yang nilainya dinyatakan dalam satuan uang. Oke. Misalkan tercatat transaksinya Rp4.000 untuk sabun. Maka asumsinya adalah kita memiliki 2 sabun. Oke. Tadi kita bahas tentang transaksi. Nah, dalam transaksi selalu ada kata cara pembayaran. Kenapa? Karena zaman sekarang tidak ada transaksi yang bersifat barter, yaitu barang dibayar barang. Nah, cara pembayarannya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut transaksi tunai, yaitu pembayarannya dilakukan pada saat itu juga. Ada yang disebut transaksi kredit, yaitu cara pembayarannya dilakukan penundaan atau belum dibayar pada saat itu dan akan dibayarkan pada nanti atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dilihat dari sifatnya, transaksi itu dibagi 2, seperti contoh tadi. Ada yang bersifat menerima, ada yang bersifat mengeluarkan. Nah, untuk transaksi tunai, kalau terjadi transaksi penerimaan, berarti ada penambahan kas. Maksudnya gimana? Misalkan pedagang tadi menerima uang dari kita untuk pembelian sabun mandi tersebut, maka dia sudah terjadi penambahan uang tunainya atau disebut kas. Untuk transaksi kredit masih penerimaan nih. Maka kalau pembelinya belum bayar ke kita, maka kita mempunyai piutang atas nama pembeli tersebut. Apa itu piutang? Piutang adalah sebuah akun yang menampung jumlah uang yang belum dibayarkan oleh pembeli.
Nah, nanti piutang ini adalah kebalikan dari utang. Sekarang kita ke transaksi yang sifatnya pengeluaran. Untuk transaksi tunai berarti kita mengeluarkan uang. Artinya kas di kita atau uang tunai di kita berkurang. Untuk transaksi kredit berarti kita membeli barang tetapi kita belum bayar. Maka terjadilah penambahan utang, atau dengan kata lain kita mempunyai utang. Ciri transaksi akuntansi. Seringkali kita belajar akuntansi akan kesulitan membedakan antara transaksi tunai dengan transaksi kredit dari dalam soal. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dengan mudah membedakan mana transaksi kredit, mana transaksi tunai, yaitu dilihat dari pembayaran transaksi tersebut. Apakah transaksi tersebut langsung dibayar atau ditunda? Kalau langsung dibayar berarti transaksi tunai, kalau ditunda berarti transaksi kredit. Berikut ini disajikan perbedaan transaksi tunai dan transaksi kredit di dalam soal. Nah, kita harus tahu dulu kalau di dalam soal mana yang tunai, mana kredit dari ciri-cirinya. Ciri transaksi tunai. 1. Terdapat kata tunai. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 secara tunai. Maka Anda garis bawahi kata tunainya, itu berarti transaksi tunai. Yang kedua adalah terdapat kata perkas. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 perkas. Itu pula yang Anda garis bawahi adalah kata perkas. Yang ketiga adalah terdapat kata kwitansi. Contoh, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan kwitansi nomor 001. Jadi kwitansi itu memiliki nomor yang berurutan. Oke. Selanjutnya, ciri keempat yaitu terdapat kata nota tunai. Dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan nota tunai nomor 001. Nah, ini juga merupakan transaksi tunai, ciri transaksi tunai. Yang kelima adalah tidak terdapat kata apa-apa di belakangnya. Kalau tadi cirinya ada kata tunai di belakangnya, kemudian ada kata kwitansi, ada kata nota tunai. Ini tidak ada kata apa-apa di belakangnya. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 titik. Nah, kalau contoh seperti soal ini, berarti ini termasuk adalah transaksi tunai. Selanjutnya adalah ciri transaksi yang termasuk kelompok kredit. 1. Terdapat kata kredit. Contohnya, dibeli secara kredit peralatan senilai Rp500.000. Anda garis bawahi di sana adalah secara kredit. Yang kedua adalah terdapat kata faktur. Contoh, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan faktur nomor 001. Nah, yang Anda garis bawahi adalah kata faktur. Yang ketiga adalah terdapat kata syarat. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan syarat N/30. Nah, syarat ini ada macam-macam, misalkan 2/10 N/30. Ada lagi misalkan EOM, itu juga syarat. Nah, itulah merupakan transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam transaksi kelompok transaksi kredit. Selanjutnya kita berbicara tentang bukti transaksi. Setiap transaksi akan sah apabila terdapat bukti transaksi. Nah, bukti transaksi yang kita tahu bahwa transaksi dibagi menjadi dua, tunai, kredit. Kalau tunai, bukti transaksinya adalah kwitansi dan nota tunai. Anda bisa lihat tadi dalam contoh ciri transaksi tunai dan ciri transaksi kredit. Sedangkan transaksi kredit, bukti transaksinya adalah faktur.
debitur. Oke. Sedangkan nota debit dan nota kredit itu adalah bukti transaksi pembelian barang secara kredit. Jadi kalau kita beli barang secara kredit, kemudian barang tersebut tidak cocok dengan kita, maka kita kembalikan kepada penjual, maka bukti transaksinya adalah nota debit. Nah, sebaliknya, kalau kita menjual barang kepada orang lain secara kredit dan orang lain mengembalikan barang tersebut ke kita sebagai penjual, dikarenakan tidak cocok atau lain hal, maka kita akan mengeluarkan bukti yaitu nota kredit. Nomor 25. Membeli bahan baku dan bumbu lainnya untuk 7 hari. Seperti biasa, setiap 7 hari Mas Jono harus membeli perlengkapan tersebut supaya bisa berjualan. Itu berapa? 5 juta rupiah. 1 juta rupiah. Itu biasa. Oke, maka posisi kas berkurang menjadi 11.800.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari, Mas Jono harus membayar upah karyawannya yang membantu dia berjualan bakso. Nah, maka tulisannya adalah keterangannya membayar gaji karyawan. Nah, membayar ini termasuk pengeluaran, maka dituliskan di dalam debit yaitu 1 juta rupiah. Jadi membayar gaji karyawannya adalah pada tanggal 26 itu adalah 1 juta rupiah. Oke. Pada tanggal 30 dihitung kembali pendapatan Mas Jono dari tanggal 25 sampai tanggal 30, yaitu senilai 2 juta rupiah. Mungkin karena kesepi ya, jualannya jadi turun. Tapi biasalah kalau kita bisnis apapun, ada naik ada turun. Nah, berapa? 2 juta rupiah. Maka posisi kas yang tadinya 10 juta menjadi 12.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah tanggal 31 atau penutupan bulan. Seperti biasa, kalau setelah 1 minggu bahan-bahan bakso ini akan habis, maka Mas Jono membeli lagi bahan-bahan tersebut. Bahan baku bakso tersebut senilai 1 juta rupiah. Oke, maka posisi